Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa seorang penjual televisi hampir tidak pernah kesulitan untuk memiliki televisi di rumahnya sendiri? Bukan hanya karena dia punya uang untuk membelinya, tapi karena di dalam pikirannya, televisi bukan lagi barang mewah yang sulit digapai. Baginya, televisi hanyalah tumpukan kotak di gudang. Ia melihatnya setiap hari, menyentuhnya setiap saat, dan menganggap keberadaan benda itu sebagai hal yang sangat biasa. Inilah rahasia getaran yang akan kita bongkar hari ini. Kebanyakan dari kita gagal mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita menganggap impian kita terlalu suci, terlalu jauh, dan terlalu mewah. Kita menaruh impian itu di atas panggung emas, sementara kita melihatnya dari bawah sambil merasa kecil. Selama Anda merasa barang atau penghasilan impian Anda itu luar biasa, maka getaran Anda sedang berteriak bahwa Anda belum memilikinya. Hari ini, Anda akan belajar cara memiliki mentalitas seorang penjual, menganggap kemewahan sebagai hal biasa agar ia segera mendekat ke hidup Anda. Selamat datang dalam ruang pembelajaran kesadaran. Mari kita mulai dengan sebuah kejujuran yang pahit. Alasan mengapa Anda belum mencapai target penghasilan yang Anda inginkan atau belum memiliki barang yang Anda idamkan adalah karena Anda terlalu menginginkannya. Dalam ilmu getaran pikiran, ada sebuah hukum yang sangat kaku. Keinginan yang terlalu menggebu-gebu adalah pengakuan bahwa Anda sedang kekurangan. Saat Anda berkata, "Saya sangat ingin kaya," getaran yang terpancar dari dada Anda sebenarnya adalah, "Saya sekarang sedang miskin." Alam semesta tidak merespons kata-kata Anda. Ia merespons getaran atau perasaan yang mendasari kata-kata itu. Mari kita lihat fenomena penjual televisi tadi. Mengapa rezeki berupa barang dagangan selalu mendekat kepada penjualnya? Karena bagi si penjual, barang tersebut sudah kehilangan daya magisnya. Dia tidak lagi gemetar saat memegang televisi terbaru. Dia tidak lagi merasa emosional saat melihat tumpukan barang di tokonya. Baginya, itu adalah normalitas. Kunci utama dalam menarik rezeki bukan terletak pada seberapa keras Anda berdoa atau seberapa detail Anda membayangkan, melainkan pada seberapa biasa hal tersebut dalam perasaan Anda. Jika Anda ingin memiliki penghasilan 50 juta sebulan, namun saat membayangkan angka itu jantung Anda berdebar kencang karena merasa itu angka yang sangat besar, maka Anda sedang menjauhkan angka itu. Anda sedang memberitahu diri sendiri bahwa angka itu bukan milik Anda. Anda sedang merasa menjadi orang asing bagi uang tersebut. Bagian 2, mengapa penjual selalu punya jalan? Mari kita bedah lebih dalam mengenai psikologi seorang penjual. Di dalam keluarga yang perjualan meja, hampir bisa dipastikan rumahnya penuh dengan meja yang bagus. Di keluarga penjual pakaian, mereka tidak pernah kekurangan baju. Apakah ini hanya soal akses modal? Tidak selalu. Ini adalah soal pencelupan lingkungan atau immersion. Seorang anak penjual televisi tumbuh besar dengan melihat ayahnya memindahkan televisi seperti memindahkan batu bata. Dia melihat televisi rusak. Dia melihat televisi baru dibuka dari kardusnya. Dia mencium bau plastik mesin televisi setiap hari. Otak bawah sadarnya merekam satu informasi penting. Televisi ada di mana-mana dan sangat mudah didapat. Informasi inilah yang menjadi magnet. Karena otak bawah sadarnya menganggap televisi itu mudah, maka saat dia dewasa, getaran dirinya adalah getaran kemudahan. Dia tidak memiliki hambatan mental atau perlawanan batin saat harus mengusahakan televisi. Sekarang, bandingkan dengan orang awam yang jarang melihat televisi bagus. Bagi mereka, televisi adalah simbol keberhasilan. Mereka menabung berbulan-bulan, mereka sangat berhati-hati saat menyentuhnya, dan mereka merasa sangat emosional saat akhirnya bisa membeli satu. Perasaan sangat berhati-hati dan sangat emosional ini adalah tanda bahwa getaran mereka berada di bawah level barang tersebut. Jika Anda ingin menaikkan penghasilan, Anda harus mulai menurunkan derajat dari kemewahan dari target Anda. Anda harus mulai menganggap bahwa uang dalam jumlah besar adalah hal yang wajar, normal, dan membosankan bagi Anda. Anda harus mencapai titik di mana Anda tidak lagi merasa kagum pada kekayaan, tapi merasa akrab dengannya. Bagian 3, teknik rekayasa getaran, menjadi penjual mental. Lalu bagaimana jika Anda saat ini bukan penjual? Bagaimana jika Anda hanyalah karyawan atau pekerja lepas yang ingin menaikkan penghasilan, namun lingkungan Anda tidak mendukung? Anda bisa melakukan rekayasa mental. Langkah pertama adalah menghilangkan rasa kagum yang berlebihan. Berhentilah melihat orang kaya atau barang mewah dengan perasaan wah. Rasa wah adalah dinding penghalang. Saat Anda melihat mobil mewah di jalan dan Anda merasa sangat kagum, Anda sebenarnya sedang berkata pada diri sendiri, mobil itu bukan level saya. Mulai sekarang, latihlah mata dan perasaan Anda untuk melihat kemewahan sebagai hal yang biasa.
Jika Anda masuk ke sebuah pusat perbelanjaan mewah, jangan merasa minder. Berjalanlah dengan santai seolah-olah Anda sedang mencari sandal jepit di warung tetangga. Ini bukan soal sombong, ini soal menyamakan frekuensi. Anda sedang memberitahu sel-sel tubuh Anda bahwa lingkungan mewah ini adalah habitat alami Anda. Langkah kedua adalah kepemilikan mental. Penjual televisi merasa memiliki televisi-televisi itu bahkan sebelum laku terjual. Mereka merasa berkuasa atas barang-barang tersebut. Anda harus mulai merasa berkuasa atas uang yang belum masuk ke rekening Anda. Caranya bukan dengan menghayalkan uang itu jatuh dari langit, tapi dengan mempelajari uang itu seperti seorang penjual mempelajari barang dagangannya. Pelajari bagaimana uang bekerja, pelajari bagaimana orang-orang besar mengelola uang, dan biasakan diri Anda dengan angka-angka besar. Bagian keempat, puncak kesadaran. Titik nol hambatan. Kita sampai ke bagian paling krusial dari video ini. Titik puncak dari semua ajaran getaran adalah apa yang disebut dengan titik nol hambatan. Hambatan adalah segala bentuk emosi negatif yang muncul saat Anda memikirkan keinginan Anda. Rasa takut gagal, rasa tidak layak, rasa ragu, atau bahkan rasa terlalu gembira yang meluap-luap. Mengapa kegembiraan yang meledak-ledak dianggap hambatan? Karena kegembiraan yang meledak-ledak biasanya diikuti oleh rasa takut kehilangan. Seorang penjual televisi tidak melompat-lompat gembira setiap kali dia melihat satu unit televisi di gudangnya. Dia tenang. Ketenangan adalah getaran tertinggi dalam hukum tarik-menarik. Ketenangan menunjukkan kepastian. Ketenangan menunjukkan bahwa Anda sudah tahu bahwa hal itu milik Anda. Bayangkan jika Anda sedang memesan makanan di sebuah warung. Setelah memesan, apakah Anda merasa cemas? Apakah Anda menangis memohon agar makanan itu datang? Apakah Anda melompat gembira saat membayangkan makanan itu? Tidak. Anda duduk tenang, mungkin sambil memainkan ponsel, karena Anda tahu pasti makanan itu akan datang. Anda sudah memberikan pesanan, Anda punya uang untuk membayarnya, dan warung itu punya stoknya. Selesai. Itulah getaran yang harus Anda miliki terhadap penghasilan Anda. Berikan pesanan Anda kepada alam semesta melalui niat yang jelas. Yakini bahwa Anda layak dan mampu mengelolanya. Lalu kembalilah ke titik tenang. Anggap target penghasilan Anda itu seperti piring nasi yang sedang dimasak di dapur. Ia pasti datang. Rasa pasti inilah yang akan menggerakkan kaki Anda untuk melakukan tindakan-tindakan nyata yang diperlukan tanpa rasa beban. Bagian kelima, cara praktik untuk orang awam. Bagi Anda yang ingin segera menaikkan penghasilan, saya berikan 3 langkah praktis yang bisa Anda lakukan mulai hari ini juga. Pertama, lakukan normalisasi visual. Jika Anda ingin punya penghasilan besar, mulailah sering-sering berada di tempat yang memancarkan getaran tersebut. Anda tidak perlu membeli kopi mahal, cukup duduk di lobi hotel mewah atau berjalan-jalan di perumahan elit. Biasakan mata Anda melihat keindahan dan kemewahan sampai Anda merasa itu adalah hal yang biasa. Jangan lagi merasa asing dengan kemewahan. Kedua, perlakukan uang Anda yang sekarang dengan sikap seorang pengusaha besar. Jika Anda saat ini hanya punya uang Rp10.000, jangan dihina. Jangan ditaruh sembarangan atau ditekuk-tekuk dengan kesal. Seorang penjual barang sangat menghargai stok barangnya sekecil apapun itu. Rapikan uang Anda di dompet. Hitung dengan penuh penghargaan. Saat Anda menghargai yang kecil dengan perasaan tenang, Anda sedang membuka pintu bagi jumlah yang lebih besar untuk masuk. Ketiga, berhentilah berbicara tentang kekurangan. Penjual tidak akan pernah mempromosikan bahwa tokonya kosong. Dia akan selalu berbicara tentang barang yang akan datang, barang yang tersedia, dan pelayanan yang prima. Berhentilah menceritakan kesulitan keuangan Anda kepada orang lain. Setiap kali Anda berucap, "Saya tidak punya uang," Anda sedang memperkuat tembok penghalang rezeki Anda sendiri. Mulailah berbicara tentang peluang, tentang rencana, dan tentang rasa syukur atas apa yang sudah ada. Menjadi magnet rezeki berarti menjadi pribadi yang selaras dengan kemakmuran. Jika saat ini Anda masih merasa bahwa kaya itu sulit, berarti Anda masih menjadi orang asing bagi kekayaan. Jadilah seperti penjual televisi tadi. Dekati impian Anda, pelajari aromanya, sentuh fisiknya, biasakan keberadaannya di pikiran Anda sampai rasa kagum Anda hilang dan berganti menjadi rasa akrab. Saat kemewahan sudah terasa biasa saja bagi Anda, itulah tanda bahwa ia sudah sangat dekat dengan pintu rumah Anda. Karena alam semesta hanya akan memberikan apa yang menurut Anda adalah hal yang wajar untuk Anda miliki. Sekarang, tugas Anda adalah mencari satu hal yang selama ini Anda anggap terlalu mewah atau tidak mungkin, lalu mulailah melakukan proses normalisasi terhadap hal tersebut. Turunkan ia dari panggung emasnya dan jadikan ia sebagai barang biasa di dalam gudang mental Anda. Teruslah melatih getaran Anda, karena nasib Anda ditentukan oleh frekuensi yang Anda pancarkan setiap detik. Sampai jumpa di ruang kesadaran berikutnya.